Apa kabar teman-teman? Semoga hari bahagia mewarnai hari-hari Anda. Hari ini saya akan membicarakan tentang kemalasan pada anak. Dampak perceraian itu berbeda dengan kemalasan anak pada umumnya. Anak yang orang tuanya bercerai kehilangan percaya diri, dia kehilangan ketenangan batin dan kehilangan cita-cita. Sehingga anak tidak memiliki semangat di dalam kehidupannya dan juga tidak memiliki semangat belajar karena tekanan-tekanan yang begitu berat di dalam perasaannya. Jika ia dimotivasi untuk maju, tentu ia ingin maju, ingin lebih baik, tapi dia tidak memiliki daya untuk bangkit. Dia sangat lemah. Sebagai contoh, saya memiliki seorang murid yang sejak kecil orang tuanya sudah bercerai. Dia di dalam pelajaran di sekolah dia sering melamun. Jika saya ingatkan untuk dia perhatian kepada soal-soal yang sedang dia kerjakan, ia bilang, "Ya Bu," tapi hanya beberapa menit saja dia konsentrasi terhadap pelajarannya. Setelah itu dia pandangannya seperti melamun, seperti itu. Dan jika akan menghadapi ulangan, saya mendorong dia untuk sore harinya mengikuti pelajaran tambahan dengan ada seorang guru yang memberikan pelajaran tambahan kepada dia. Tapi besoknya saya tanya, "Apakah kamu mengikuti pelajaran tambahan?" Ternyata dia bilang, "Tidak Bu, karena saya ngantuk dan saya ketiduran dan saya bangun sudah terlalu sore sehingga saya tidak mengikuti pelajaran tambahan." Dan hal seperti itu sering berulang. Dan saya melihat hal ini bukan semata-mata karena dia malas untuk belajar, tapi dia mengalami suatu tekanan-tekanan yang membuat dia tidak memiliki harapan atau dia lemah di dalam mengupayakan dirinya untuk belajar. Nah, itulah sebagai contoh bagaimana seorang anak yang mengalami kemalasan dampak dari perceraian orang tua, yang mengalami tekanan-tekanan yang berat di dalam kehidupannya. Walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah memikirkan banyak hal, mungkin memikirkan masa lalu, dan dia mengalami suatu keputusasaan. Itulah sebabnya saya di dalam membimbing anak seperti ini, saya tidak terlalu keras untuk mendorong dia untuk mengerjakan tugas atau "Ayo, bagaimana kamu nilainya?" misalnya sangat kurang. Dan saya lebih kepada penerimaan dari kehidupan dia. Saya tentu memotivasi dia untuk lebih giat belajar, tapi saya lebih kepada penerimaan keberadaan dia. Dari sikapnya yang lemah, yang kurang perhatian di dalam belajar, dan kurang memiliki semangat di dalam belajar, itulah yang saya terima keberadaan dia, sehingga saya lebih sabar untuk menghadapi dia. Saya tetap mendorong dia untuk belajar, tapi saya juga menerima keberadaannya. Saya tidak mencela atau saya tidak memarahi dia, atau saya berkata sesuatu yang bisa mematahkan semangat dia, atau saya berkata menghakimi keberadaan dia. Saya berusaha untuk menjaga perasaan dia, tapi saya tetap melihat bahwa mungkin pada saat ini dia belum memiliki motivasi belajar yang begitu kuat, tapi mungkin di kemudian hari dia akan ada kemajuan di dalam motivasi belajarnya apabila pada masa-masa kanak-kanaknya ketika usia SD dia mengalami suatu penerimaan dari gurunya misalnya, sehingga dia mengingat bagaimana masa-masa kecil dia dihargai keberadaan, kelemahannya, kekurangannya, sehingga dia juga bisa menghargai
keberadaan dirinya, dan mungkin itu bisa menjadi bekal untuk dia meningkatkan semangat hidupnya di kemudian hari. Setiap anak memiliki perilaku yang berbeda dalam mengekspresikan emosinya. Pada video berikutnya ada contoh lain sikap belajar anak pasca perceraian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Luciana.